via Pak. Oh, via. Ngukur ah. Hilang. Siapakah yang mau ini? Siapakah yang mau menyajikan dulu tugasnya? Zikria, minggu lalu absen sudah dikerjakan? Udah, Pak. Sudah ya? Ada berapa yang bolos? 1, Pak. Oh, siap. Hari ini kamu sudah langsung Belum. masuk ke Siakat kan ya? Iya, udah, Pak. Terus sudah ini juga, sudah isi jurnal. Hah? Apa Pak jurnal itu? Di Siakatku itu ada jurnalnya. Ada jurnalnya itu diisi materinya. Jadi materi kuliah itu diisi, itu ada materinya. Nanti sekalian tolong diisi ya. Kalau kamu nggak paham kan kemarin tak kasih nomornya Mbak siapa? Yang biasa bantuin saya. Mbak 2019. Mbak Z juga namanya. Zaza. Saya lupa. Sebentar. 2019. Evita Azahra. Tak kasih nomornya ya? Belum, Pak. Oh, siap. Sebentar. Zikria. Namamu dimulai dengan DZ. Enggak ya? Z. Namamu dimulai dengan Z ya? Saya ngasih awal DZ. Nah, tambahin nomornya Mbak Evita ya. Nanti tanya aja cara ngisi jurnal gimana Mbak. Pak Turi minta saya nanyain ke Mbak Evita. Oke? Dia juga di Jakarta, Zikria. Baik, makasih, Pak. Terima kasih. Sebentar, saya mau mengecek dulu satu per satu galeri. Apakah semua sudah muncul wajahnya? Meli belum muncul. Gofur ngapain di via? Ngukur Gofur. Ya Pak, kawan hari itu ada beberapa detailing yang belum kukur. Siap. Kamu sama siapa? Sendirian? Sendirian Pak, sendirian. Loh. Bijining Asi, Muhammad Raf, Rehan, Faris Aldian, Nur Rahma. Manakah wajah kalian? Bijining sudah muncul, masih sambil jalan. Gangguan sinyal Pak di sini Pak. Kamu di mana Rehan? Lawang Pak. Kamu pakai apa? Laptop apa HP? Bisa dua-duanya Pak, tapi lemot. Nggak bisa kelihatan wajahnya. Nggak bisa. Kamu sudah bolos berapa kali, Rehan? Belum bolos Pak. Belum bolos ya. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi ini mana? Ya Pak. Mana wajahmu? Sinyalnya di sini jelek Pak, habis hujan. Nur Rahma. Ya, tampilin wajahnya. Faris Aldian. Faris Aldian. 3 kali tak panggil tidak ada tak kick ya. Faris Aldian. Faris Aldian. Rehan, munculin wajahmu Rehan. Coba aja. Saya ingin tahu kayak apa nggak bisanya. Rehan. Mohon maaf Pak, wajah Bapak juga nggak kelihatan di sini. Screenshot kirim ke grup, kirim Japri ke saya.
Rehan. Rehan. Raihan. Ya. Muhammad Rafi Setiawan. Iya Pak, Kamu nggak bisa munculin wajah juga? bisa tapi nanti saat pembelajaran patah-patah gitu Pak. Munculin dulu hanya untuk di absen. Baik Pak. Ini Rehan mana? Sudah bisa lagi Rehan. Apa Pak? Tuh, mana apa Pak itu? Muhammad Rafi. Rehan, Rafi. Bentar, Pak. Coba saya switch jaringan saya. Saya Pak, Muhammad Rafi. Ya, Rehan yang tak tanya. Baik Pak. Ya, sudah saya kirim Japri, Pak. Oke. Kita mulai ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa yang sudah ngumpulin tugasnya? Nggak ada yang jawab. Gofur sudah ngumpulin tugasmu, Gofur? Sampun, Pak. Zikria? Sudah, Pak. Eko Agung Nur Cahyo? Eko Agung Nur Cahyo? Sudah, Pak. Sudah. Yang minggu lalu belum presentasi tugasnya siapa? Ada yang mau presentasi hari ini enggak? Biar kita benahi kalau ada yang keliru. Halo? Tidak ada yang mau presentasi? Suara saya kedengaran apa enggak sih? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, berarti pas ditanya ada yang mau presentasi atau enggak, pada diam semua ya? Saya pribadi ingin presentasi, Pak, tapi takutnya nanti ada semacam nge-lag gitu karena Zoom sama SketchUp-nya barengan. Kan dicoba aja. Ketimbang saya yang pergi dari kelas karena nggak ada yang mau presentasi. Hari ini soalnya acaranya cuma saya dengerin presentasi dan memperbaiki jadwal. Tapi kalau nggak ada yang mau presentasi, saya keluar. Baik, Pak. Siap. Saya izin present ya, Pak. Siap. Iya. Saya berikan kekuatan ya. Dengan kekuatan bulan presentasi lah.
Maaf Pak, masalah not responding. Mungkin yang lain dulu. Anu kok responding kok keluar kok ini. Tapi SketchUp-nya di sini not responding gitu Pak. Oh, berarti buka dulu SketchUp-mu. Setelah buka SketchUp-mu, baru kamu share screen. Jangan dibuka di sini. Jadi dibuka dulu. Jadi ini close dulu. Stop share. Stop share. Terus buka SketchUp-mu di luar. Sudah bisa Kak, Brihan Dini? Masih lewat Pak. Siap. Gofur, kamu nggak boleh laptop, Gofur. Bawa Pak Turi. Nggih. Oh, bahwa itu bisa pakai laptop di sana. Bisa Pak. Oh, siap. Brihan Dini. Belum bisa, Kak? Masih saya coba sharing, tapi ini masih meski Oh, sudah masih saya loading buka buka dari ya? luar masih not responding Pak. Masih, tapi kebuka sudah SketchUp-nya. Iya, tapi tetap not responding seperti tadi Pak. Jadi mungkin yang lain dulu saja. Siap. Ya wis, siapakah yang lain? Saya aja Pak. Silakan, Gofur. Ya Pak. Di sini saya pakai laptop gini Pak ya. Siap. Terima kasih. Agak deketin. Iya, ini Pak. Oke. Nah ini rumah di Kota Malang, gitu. Rumah Ibu Wulan. Di sini kan tugasnya disuruh menampilkan 4 macam pondasi beserta alasannya. Jadi di sini saya pilih Pak, ada pondasi pur, footplate, sumuran, sama dolken. Pondasi pur ini saya letakkan di bagian depan Mbak Turi. Siap. Nah, sebenarnya saya untuk alasannya sih juga rada bingung Pak. Kenapa gitu? Misalnya pur. Misalnya pur ini kenapa di depan terus footplate. Nah, itu saya jujur masih bingung Pak. Terus ini totalnya semua sekitar 27 itu titik. Nah, Iya. untuk yang dolken kan itu ya Pak. Biasanya kalau bawahnya ada air, ya Pak. Ya. Nah itu
saya letakkan di belakang gitu. Karena kan dekat sama itu ya Pak, apa sumur, bukan sumur apa, tandon yang buat air itu loh Pak. Nah itu saya letakkan di depan. Nah untuk pondasi yang dominan itu, pondasi yang utama itu saya gunakan foot plate. Karena kan kemarin foot plate kata Pak Turi itu biayanya lebih murah. Pur plate. Foot plate Pak. Pur. Oh pur plate. Oh iya Pak. Siap. Bukan flat ya, plate. Nggih Pak. Ya. Plate ini. Nggih. Terus umurannya ini saya letakkan di tengah. Ini kan bagian tengah itu bagian utama, Pak. Nah itu sebenarnya saya alasannya juga masih bingung kenapa diletakkan. Siap, Gofur. Saya koreksi sebentar ya, Gofur ya. Jadi yang pertama gambarnya harusnya yang dikumpulkan gambar SketchUp atas. Jadi ini kelebihan bagus gambarmu, Gofur. Kamu pakai Encop dan lain-lain, gambarnya terlalu bagus. Harusnya yang dikumpulkan ya SketchUp gini, terus atasnya kelihatan bening-beningnya. Itu lebih bagus sih sebenarnya. Oh ini SketchUp, Gofur. Ini ada SketchUp apa tuh? Oh siap. Jadi yang dikumpulkan SketchUp, tapi saya nanti harus melihat kolom-kolom utamanya. Nah tapi karena tidak ada yang asistensi, saya nggak bisa ngomong. Jadi kalau angkatan tahun lalu, setiap pengumpulan itu mereka asistensi dulu. Nah ini karena pertama saya biarkan aja. Minggu depan saya akan bahas tentang seluf dan kolom. Itu kalian harus asistensi sekali. Kalau nggak asisten nggak boleh ngumpulin. Gitu ya. Siap. Jadi harus ada asistensinya. Ditanyakan ke saya masalahnya gimana, diasistensikan. Terus nanti setelah itu kalau oke baru ACC baru boleh ngumpulkan. Ya wes, Gofur, terima kasih. Bisa Pak. Zikria dicatat yang presentasi ya. Zikria Indriani. Iya, Pak. Siap. Adakah lagi yang lain? Saya, Pak. Siap, Anissa. Izin share screen, Pak. Siap. Gofur, teman-teman mau ngumpulin berapa yang nggak ngumpulin berapa? Saya belum sempat ngelihat ininya tadi. Apa namanya? Apa namanya itu? The drive. Iya, belum sempat buka drive-nya saya. Iya, ada 2 Pak tadi yang belum ngumpulin. Yang satu emang karena mahasiswanya sudah nonaktif, yang satu nggak tahu Pak. Rahma itu kok belum ngumpulin dari. Sudah kamu japri? Tadi Zikria gimana Zikria? Belum di. Belum. Masih belum Pak. Belum. Maksudnya belum dijapri. Kita lihat lagi. Gofur, tugas menjapri itu tugasmu, bukan tugasnya Zikria. Soalnya saya tadi direkap Pak siapa yang belum ngumpulin gitu. Saya juga. Kamu paling alasan mau WA-an Zikria paling. Ya Allah, betul Pak. Kamu sudah pernah ketemu sama Zikria belum, Gofur? Belum Pak, belum pernah. Belum pernah ya? Kamu belum pernah ke Malang sama sekali, Zikria ya? Pas tadi tur, Pak. Oh, study tour ya. Tahu kalau ada kampus UIN kan ya? Ada ke sana juga. Ke sana ya, ngelihat ya ada kampus UIN ya? Takutnya kamu pikir enggak ada kampusnya, kamu kuliahnya tanpa kampus. Ya wis. Berarti Gofur tolong WA-in sekarang ya, tanyain Mbak tugasnya dikumpulkan atau enggak? Kalau enggak apa enggak sayang? Oke, Pak Turi siap. Siap. Silakan. Siapa nih yang presentasi? Anissa Fatihah. Baik, Pak. Untuk pondasi yang diminta untuk dipasang di rumah, bagian belakang saya menggunakan pondasi semburan karena di bagian belakang rumah Bu Lili terdapat semacam bukit kecil, jadi tanahnya keras. Kemudian untuk yang foot plate-nya di bagian kiri, kanan, dan belakang, alasannya karena supaya bangunan
diperkuat di bagian kiri kanan dan belakang. Terus untuk yang dolken karena di bagian sini denah kamar mandi. Jadi saya tempatkan dolken, dan yang terakhir untuk foot. Oh, yang di samping kiri kanan belakang itu pondasi Strauss, maaf Pak. Untuk yang footplate di bagian pondasi yang sisanya. Karena di tanah normal. Siap. Siapa? Sekian, Pak. Anissa, tolong tampilin denahmu dong. Denahmu tampilin ke atas. Ya, ini potongan dari atas ke bawah. Saya ingin lihat denah lantai satunya. Saya minum ya. Ini keluar dulu berarti. Ini bisa ya. Jadi potongin tampilan denahnya ke bawah. Zikria hari ini judulnya adalah asistensi pondasi ya. Kalau di jurnal nanti hari ini isinya tentang asistensi pondasi. Ya Zikria ya. Siap. Ini lantai 1, lantai 2 yang mana, Anissa? Lantai 1 bagian sini, Pak. Bagian kiri. Lantai 2? Ya, bagian kanan. Ini yang belum ditambahin sama ruangan baru. Bagian belakang sini itu yang bukit yang saya ceritakan. Jadi saya tambah. Siap. Stop, jangan gerak ya. Jangan gerak ya. Siapa? Anissa. Saya mau nanya dulu. Ini ada tangga. Ini ada tangga. Itu kemana? Tangga ke dapur. Dapur lantai 2, lantai 1? Lantai 2, lantai 1. Dia di tengah. Jadi dia pakai. Sebentar. Anissa, kamu orang Sulawesi ya? Iya, Pak. Sulawesi. Oh, yang anu kemarin ya? Palu. Yang Lubuk Banggai. Oh, Lubuk Banggai. Siap. Ini ke lantai 2, Anissa. Yang ini ke dapur, yang ini ke lantai 2. Oh, dapurmu itu yang ini. Iya, ini. Dapur ini dia di atasnya yang ini. Iya, Oh, sekitar 100-an lebih tingginya. 100 Jadi cm. 120. cm. Iya, Apa 120 meter? 120 cm. Oh, cm. Oke. Kirain 120 cm. Siap. Zikria, saya tentukan dulu pondasinya ya. Biar Zikria. Siapa? Andini. Namamu hilang. Anissa. Pak. Siapa? Anissa. Anissa, saya tentukan pondasinya dulu ya. Berarti garis ini, Anissa, bangunan ini, itu apakah yang ini? Bukan. Iya, Pak. Terus ini lantai 2, ini lantai 1, Anissa. Lantai 2-nya kan enggak ada ini. Kenapa harus bikin itunya? Kenapa harus bikin, pondasi lantai 1 yang kamu buat ya? Iya, Pak. Oh, oke. Bentar. Berarti saya gambar lantai 2 di lantai 1 dulu ya. Jangan gerakin. Kamu pokoknya nggak boleh menggerakin sama sekali. Haram hukumnya menggerakkan. Berarti ini dinding yang ini gini ya, Anissa ya. Nanti koreksi saya ya. Tangga ini di sini. Ini di sini. Terus ini begini. Gini ya, benar ya, Anissa ya? Terus ini kenapa miring ke sana? Oh, karena Anissa jangan digerakin. Pak, refleks.
Hapus. Jangan digerakin. Oke? Tanganmu angkat tangan. Kamu angkat tangan gini dulu aja, Anissa. Nah, siap. Jangan digerakin ya. Saya lagi menggambar soalnya. Kalau kamu bergerak, itunya pindah. Garisnya pindah. Oke? Ini. Ini sampai sini ya. Ini lantai 2. Terus ini ke sini. Sampai sini ya, Anissa ya. Terus ini yang lantai Iya, 2-nya Pak. lagi. Oh, kok mencelek ini Anissa? Ini berarti gini ya. Ini bukan yang belakang ya, yang depan ya. Ini lantai 2 Anissa. Jangan menyentuh loh ya, Yang kamu ini. hanya jawab ya atau enggak. Jangan gerakin mouse-mu dan lain-lain. Yang mana, Pak? Yang Bapak garis. Itu lantai Benar ya? 1. Tak merah ini nih. Ini berarti enggak ada ya di lantai 2 yang ini ya. Lurusannya ini kan yang merah, yang lantai 2. Iya, Lurusannya yang ini kan. warna merah. Iya, yang warna Ya. merah pertama nggak ada, tapi dia tanahnya yang turun Oh, oke. sekitar Oke. 5 cm. Iya, Pak. Siap. Anissa, berarti sekarang saya gambarin pondasinya dulu ya. Ini berarti pondasi Iya, yang Pak. ini itu gantung kan ya. Nah, kamu pakai sumuran yang ini ya. Yang tidak, Pak. Ya, tambah yang di sini ada garis. Saya tambah sampai Oh, lengkap di sini. Sampai Kan ini- kayak lantai 2. loh, kalau yang ini, Iya, sampai kayak begini, Pak. Jadi diambil dari sini ke sini. oh, berarti lantai 2-mu itu sampai lantai 2-mu itu begini. Iya, yang ini di tengah ini hapus. Hapus. Berarti Hilang, ini Pak. enggak ada. Iya. Ada, Pak. Kita logat Makassar ya, biar orang-orang bingung ya. Kami palek, Pak. Hah? Oke, palek, Pak. Oke, Pak. Ini toh, Oke, palek. kan ada garis kau bikin ini toh. Ada memang di lantai 2, Pak. Tapi di lantai 1 tidak kubikin, Ki. Kan tidak dibikin memang di lantai 1, di lantai 2 aja dibikin. Orang-orang Oh. prihani ini pada ngomong apa ini? Ngerti, Pak. Iya, palek, Pak. Ah, Nggak apa-apa. nggak paham, Gofur, biarin. Saya lagi pingin kan saya nggak bisa pulang, jadi saya pakai bahasa biar pulang aja. Jadi Prihandini, ini ruang kainnya atau bukan? Anissa, Pak. Pak. Anissa, Ya, Anissa. Pak. Anissa. Ya, Iya. Anissa, ini ruang kah atau bukan? Ruang, iya, Pak. Kamar itu, Pak. Terus yang ini juga kamar atau bukan? Kamar juga, Pak. Dari mana Ki masuknya ini? Ini pintu di sini, ini pintu di sini. Iya, betul, Pak. Betul, Oh, Pak. siap. Logat Makassar, Mi. Toh? Iya, palek, Pak. Nah, oke. Sekarang saya gambarin ininya, nah. Saya gambarkan kok ininya, nah, Prihandini, nah. Saya gambarkan kok pondasinya, nah. Ini tadi stros toh? Ini sama ini. Terus yang tengah 2, Pak. Enggak. Ini itu tadi pakai ini kan, pakai apa namanya? Pakai sumuran ya. Oke. Iya, sumuran ujung-ujung, Pak. Sumuran ujung-ujung. Semua yang lantai Iya. 2 Prihandini itu kasihin stros. Jadi yang ini Prihandini lagi. Anissa, Pak. Ya, Anissa. Anissa. Nangis, Kak, Pak. Anissa, yang ini, terus ini, Iya. terus ini semua pakai plat dan stros. Alasannya kenapa pakai plat dan stros karena dia 2 lantai. Oke? Siap. Yang ini 2 lantai tapi kamu pakai kita pakai apa? Pakai sumuran boleh. Terus yang lainnya ini pakaikan pondasi purmi saja yang lainnya. Oke? Jadi saya bedakan warnanya nah.
Yang ini pondasi pur. Pur itu yang begini loh, Andini. Yang miring-miring begini saja. Pak. Ya, itu Prihandini lagi. Anissa Pak. Ya, yang miring begini Prihandini lagi. Ada Prihandini di sini soalnya, di samping sini itu ada Sikria paling di bawah saya. Di bawah Sikria Prihandini. Terus baru kamu Anissa. Jadi yang kebaca itu Prihandini. Saya foto biar kau lihat. Nah, lihatlah di grup. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini ke data toh, Anissa? Kelihatan sih, Pak. Iya, jadi saya ulang yang ini itu tadi sumuran. Terus semua yang kota itu plat dan seterus. Yang kuning begini itu terserah kuning atau bulat gini. Pokoknya semua yang tidak lantai 2 itu kasihin pur, gabungin sama dolken. Ini naik tadi ini ya. Ini tadi naik. Ya berarti yang sini dolken. Nah, ini yang biru-biru tua begini itu kasih dolken. Ini dolken. Oke? Siap, screenshot, simpan di HP-mu, terserah. Terima Sudah? kasih, Pak. Sama-sama. Sudah, Mi, Pak. Ya, terima kasih. Keluar mungkin dari dari screen share. Lu bisa nggak lu Zikria? Kenapa, Pak? Lu bisa nggak lu presentasi lu? Nggak bisa Sekarang- di-minimize, Pak, Zoom-nya. Lu sama gua lu. Siap. Silahkan stop share Anissa. Caranya stop share bagaimana, Pak? Di atas itu ada pilihan stop share. Coba arah. Siap. Sekarang saya butuh cowok. Siapa yang mau cowok? Saya aja, Bang. Siap. Silakan Hakam. Habis ini satu cewek, satu cowok selesai. Semua yang presentasi hari ini Zikria, tambahin nilainya 10. Oke? Belum boleh Baik, Pak. share. Loh, boleh, Hakam. Belum, enggak ada, Pak. Sudah kok, saya sudah men-share siapapun yang mau share. Kamu pakai apa, Hakam? Laptop apa komputer apa? Pakai laptop. Enggak ada pilihannya share. Di tengah bawah yang warna hijau, share screen. Iya, Pak, enggak ada. Kok bisa? Izin live bentar, Pak. Masuk lagi. Oke. Siapa yang gantiin Hakam? Nggak ada? Saya, Pak. Ya. Langsung share screen, Raffi, Rizal. Pak. Apa sudah kelihatan, Pak? Monggo. Siap. Ini keren ini. Jadi langsung kelihatan. Ini ruko ya? Ruko ya, Raffi ya? Ini rumah, tapi yang bagian sini dipakai buat ruko, Pak. Oh, siap. Konstruksinya jelas banget kalau ini ya. 2 di depan itu apa, Raffi? Saya coret-coret ya. Baik, Pak. Dua di depan ini apa, Raffi? Itu fondasi. Fungsinya. Oh, Hanya teras ya. iya, Pak. Kalau teras Teras Kalau sama yang depan ini, Pak. iya kan? Yang Iya, Pak. ini kan yang bangunannya kan ya.
Iya. Bangunan kan mulai ini ya. Yang ini kan teras ya. Iya, Pak. Nah, kalau teras Raffi, bagus juga ada terasnya, jadi teman-teman belajar. Yang kamu buat adalah pondasi roll-up. Roll-up itu hanya bata disusun seperti ini. Kalau kamu di Malang, itu Gofur lagi di lapangan, nanti biar belajar sama Gofur kayak apa yang dimaksud pondasi roll-up. Gofur, tugasmu nanti hari ini ke Filkom, cariin foto pondasi roll-up yang mana. Ya, Pak. Oke, roll-up itu gini, Raffi. Jadi bata disusun tegak, dan ini biasanya dipakai di teras. Oke, kalau kalian tidak mau asistensi, itu jadi nggak belajar, tidak dapat apa-apa. Makanya asistensikan aja gambarmu. Jadi ini rola itu dipakai di sini, dipakainya di sini, Raffi. Gitu ya. Nah, baru yang ini, kalau lantai 2 semuanya, ini nggak kebalik ini, Raffi. Nggak. Ini ke sini sama ya. Bagaimana, Pak? Ini nggak kebalik, denahnya enggak kan ya? Enggak, Pak. Ini lantai 1, ini lantai 2. Ini keluarnya dari sini. Itu, Pak. Ini bukan denah, Pak. Jadi ini lantai 1 sama lantai 2 saya pisah gitu, Pak. Iya, benar. Garis ini sama kan ya? Garis sini sama harusnya kan ya? Iya, Pak. Berarti kan harusnya ada di sini Iya, lagi Pak. ya? Oke, garis A ini, itu A ini. Iya, Pak. Oke, berarti kan ini semua 2 lantai ya? Iya, Nah, Pak. kamu pakai sumuran yang belakang ini ya? Kalau ngelihat ada lingkaran ini sumuran. Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Sebenarnya kalau begini, Raffi, saya pakai kita pakai ilmu benerannya dulu ya. Kita pakai ilmu benerannya dulu. Kalau seperti ini, saya akan menggunakan struktur di semua titik yang kamu pakai ini. Itu saya akan pakai pondasi plat dan hanya satu stros. Hanya satu stros di sini. Jadi saya pasang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini real kenyataan. Kalau saya harus membangun seperti ini, maka titik 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini saya akan pakaikan plat dengan satu stros. Plat plus satu stros. Selebihnya kamu bisa milih, terserah. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Jadi kalau yang di sini itu tanpa stros. Yang ini tanpa stros, ini juga tanpa stros, ini tanpa stros, ini tanpa stros, ini tanpa stros. Kamu mau bertanya, Pak, kok yang itu aja yang pakai stros? Tapi itu, Pak, yang bagian belakang rumah itu tanahnya agak Pak, turun gitu, Pak. Sekitar 1 meteran gitu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Benar. Makanya jadi kenapa di titik-titik ini aja yang saya kasih stros? Karena dia kekuatannya fungsinya untuk menahan bangunan ini biar nggak turun. Oke, titik-titik lain ini itu terserah kamu. Titik-titik yang ini itu kalau pada kenyataannya saya hanya memakaikan dia pondasi telapak. Ini itu saya pakaikan 1 meter, ketebalannya 20 cm. Kalau yang lain ini saya hanya pakaikan pondasi telapak 1 meter tanpa stros. Oke, ini kalau saya dijadikan kontraktor untuk membangun, saya pakai seperti ini. Yang depan ini tadi itu saya pakaikan ini namanya pondasi rola. Kalian sudah pernah diajarin di Tekbang 1 kan ya? Sudah tapi lupa. Ya, sudah tapi lupa. Ya, Nisa. Tidak, Pak. Baru enggak. dengar. Oh, baru dengar. Raffi, kamu belum pernah diajarin? Raffi. Rola belum pernah dengar, Raffi? Belum, Pak. Oh, alah. Tekbang 1 diajarin apa? Zikria, Tekbang 1 diajarin apa? Enggak diajarin apa-apa, Pak. Saya Tekbang 1 dosenmu siapa, Zikria? Siapa? Pak Aldrin. Arif. Pak Arif. Oh.
Ya. Anissa Tek Bangsa tuh dosenmu siapa? Pak Harida, Pak. Oh, Pak Harida nggak ngajarin? Nggak mungkin. Pak Harida pinter kalau Pak Harida. Cuma beliau pintar ke perencanaan. Kalau ke struktur mungkin lupa ya, mungkin lupa. Kamu Kak Raffi, siapa dosenmu? Saya Pak Aldrin, Pak. Pak Aldin juga nggak ngajarin? Nggak mungkin. Atau di kasusmu tidak ada rolak. Mungkin istilahnya beda mungkin, Pak. Apa gimana, Pak? Saya nggak memperhatikan mungkin, Pak. Enggak, ini sama ini. Kamu coba aja browsing. Coba semua pada pegang HP-nya browsing. Apa rolak itu? Saya juga mau browsing. Ada nggak ya? Tulisannya ROLLAG. ROLLAG. Rolak bata. Ketemu kah? Halo? Ketemu? Pondasi rolak? Ketemu ya? Nah, pondasi rolak itu pondasi yang digunakan pertama. Kalian tulis ya. Pondasi rolak itu pondasi yang digunakan pertama untuk teras. Yang kedua untuk tangga. Tapi tangga lihat-lihat dulu. Kalau tangganya tangga yang berapa lantai ke atas, nggak bisa pakai rolak. Terus biasanya pasangan rolak ini juga dipasang di atasnya kusen. Kalau kusennya kusen kayu. Tapi kalau kusennya kusen aluminium, nggak bisa. Harus pakai balok latte namanya. Nanti saya ajarkan balok latte. Ada pelajaran khusus balok latte. Sudahkah? Sudah ya? Jadi pondasi rolak itu dipakai untuk yang pertama teras. Yang kedua tangga. Jadi kalau misalnya di terasmu ini ada tangganya lagi gini, ya sama-sama ini dirolakin lagi. Ada lagi tangganya gini, ya sama-sama dirolakin lagi. Jadi kalau rumahmu itu bentuknya gini. Nah, ini tangganya bersusun-susun gini. Ya, ini semua pakai rolak semua. Rolak. Ya, ini semuanya pakai rolak. Gitu ya. Paham? Paham kah? Paham, Pak. Siap. Tadi ini punya siapa? Raffi, screenshot ya? Ya, Pak. Sudah tak kasih pemecahan yang benar loh ya. Jadi minggu depan pondasimu sudah harus benar. Kalau kamu mengerjakan ini, saya kasih nilai A. Karena sudah dari saya. Yang lain yang salah, ya nilainya nanti sesuai salah apa benarnya. Makanya asistensi. Sudah mau azan asar, kita azan asar stop. Berarti kurang lebih sisa 2 presentasi yang boleh. Sudah Raffi? Silakan out of screen. Yang lain silakan yang mau. Saya, Pak. Silakan Nur Hamidah. Saya izin untuk pakai HP, Pak, ya, untuk presentasinya, karena laptop saya nggak bisa connect ke internet. Oh, kenapa nggak bisa? Nggak ada wifi? Nggak ada modemnya. Loh, tapi HP-mu, berat nggak kalau HP-mu menjadi ininya, menjadi apa namanya? Menjadi... Apa, Gofur? Hotspot, Pak. Monitor. Ya. Spek-nya. Pakai yang spek des itu, Pak. Enggak, pakai ini loh. Pakai hotspot seluler. Oh iya. Oh iya, Jadi, itu enggak ada. Mungkin Pak, saya jadikan HP untuk layar monitornya PC bagaimana, Pak? ya nggak apa-apa, hari ini nggak apa-apa, minggu depan biar HP-mu bisa buat dipakai untuk kuliah. Jadikan HP-mu hotspot selulernya. Jadi nanti
Jadi kayak pusatnya internetnya itu dari HP. Ya, biar bisa ngirim Zoom. Minggu depan lagi, karena minggu depan masih saya yang ngajar, minggu depan lagi baru kalian presentasi lagi. Silakan Hamidah, Nurul Hamidah. Cuma kalau begini jadi agak susah ya, saya nggak bisa komen kayak punya Gofur tadi. Oh, bentar Pak, mungkin untuk yang di apa gambarnya saja. Ada gambar di HP, apa boleh? Boleh, bisa di-share dari HP. Oh iya, sebentar Pak ya. Ya kalau begini kayak punya Gofur tadi saya mau komen, lalu ngelihatnya juga agak susah. Gimana mau komennya ya, mau coret-coret juga nggak bisa. Iya Pak. Kalau enggak, sebentar. kalau kamu pas lagi main ke Malang, Nur Hamidah, itu temui Gofur, terus nanti ketemu bareng saya asistensi langsung. Saya di Gofur. Malang Pak. Nah, iya, kan Malang sana toh, Malang di mana? Oh Jauh iya. di sana toh. Nah iya, kan ke rumahku kan jauh toh, paling 30 menitan ya. Apa terlihat Pak? Lihat. Sip kalau gini. Footplate. Kok besar-besar ukurannya Hamidah, Nurul? Saya ikut yang dari catatannya Pak Turi untuk tinggi dari sumurannya itu saya pakai 2 meter, tapi yang dolken untuk saya untuk 1 meter. Siap. Cuma lebar pondasinya berapa, Nurul? Ini untuk lebar pondasi saya pakai 90, apa kelihatan Pak ya? 90 ya? Nurul, saya butuh ngelihat lantai 1, lantai 2 bisa? Bisa, sebentar Pak. Oh Ya. bisa lihat dari apa Pak? Aduh gimana ini? Apa kelihatan Pak? Tadi kelihatan tadi, bagus tadi ngelihatnya. Saya bisa komen. Kalau begini, Nggak bisa. Nurul gini aja deh. Kamu nanti screenshotin, kirimin ke saya ya. Nanti tak coret-coretin lantai 1, lantai 2-nya yang mana. Gitu ya Nurul ya? Oh. Gini loh. Lantai 1, lantai 2-mu yang mana, nanti tak coret-coretin pondasinya pakai yang mana. Kok SKA yang keluar. Hati-hati chatmu kelihatan, kebaca. Aman-aman Pak, insya Allah. Aman. Semester 4 rajin. Ayo, itu ada foto tidur, ayo. Bentar Pak, Katanya aman. itu adik saya yang tidur. Gofur sudah senang-senang, Hamidah. Ah, Pak, kok saya lagi, Pak? Nah, ini Pak. Saya mau izin tanya Pak. Untuk yang Siap. di teras itu apa kalau misalnya di atasnya ada balkon apa harus pakai fondasi pur, plat atau stros, umuran atau dolken? Ketentuannya satu rumah itu apa Pur, harus plat. fondasi atau 5 fondasi atau hanya kita bisa cari pertimbangan untuk hanya satu fondasi atau 2 fondasi saja apa harus 5 gitu Pak? Siapa yang beritahu harus 5? Nanti minggu depan kan kita masuk ke urusan slope, kolom, dan balok. Nanti akan saya jelaskan dasar-dasar dan jaraknya dan jumlahnya. Ya. Siap. Nah sekarang tadi aturanmu mengatakan harus 5 itu dasarnya dari mana? Pak, saya juga nanya. Gini, setahu saya waktu ada di apa itu ya nggak tahu kalau salah, mohon maaf Pak ya. Kalau misalkan kita cuma pakai yang apa itu 2 lantai itu untuk pondasi, tapi yang di bawahnya itu ada stros atau footplat gitu Pak, apa bisa? Kan itu untuk 2 lantai itu biasanya kita pakai pondasi menerus, terus bawahnya itu ada footplat atau kita pakai yang stros. Kan kemarin Pak Turi bilangnya satu rumah kalian jadikan untuk 4 pondasi gitu. Soalnya di tulisan tugasnya membuat 4 pondasi di Dena Rumah SketchUp. Apa benar Pak? 4 jenis ya Nurul ya. Satu rumah itu 4 jenis pondasi yang saya ajarkan kalian pakaiin semua. Gitu ya? Ya. Ya, benar. Tujuannya untuk pembelajaran. Tapi nanti kan kayak tadi punya si Anissa, terus satunya lagi punya Raffi, itu kan saya jelasin. Kalau ini saya nggak menggunakan 4 jenis pondasi, saya hanya pakai pondasi plat dan stros sama pur.
Gambarnya kayak gitu tadi. Tapi karena pelajaran, kalian harus belajar memutuskan yang mana dolken, yang mana sumuran, yang plat. Tapi semua ada dasarnya. Kalau pondasi tanpa strus itu di bangunan yang satu lantai aja. Mau pakai jenis apa aja silahkan. Tapi kalau ada 2 lantainya, saran saya tambahin strus di bawahnya. Paham ya? Kan kayak tadi gambarnya Anissa tadi kamu lihat kan ada denah-denah yang tidak 2 lantai toh? Ya, Ya, ya. itu kan saya suruh pakai pondasi pur boleh, pondasi pondasi pur boleh, pondasi plat boleh, sumuran jangan. Kalau dia mau pakai dolken boleh, tapi jangan kasih stros di pondasi yang satu lantai, mubazir. Nah, tadi juga punya Raffi kan tadi ada titik-titik yang saya tentukan. Raffi, ini kamu pakai pondasi yang ada strosnya. Yang lain pakaiin pondasi pendukung aja, tujuannya hanya biar sloofnya nggak jatuh. Minggu depan nanti saya jelasin tentang penentuan besar sloof. Mana sih ini? Gofur ketua kelasnya. Gofur minggu depan ingetin saya untuk ngajar penentuan besar sloof, balok, dan kolom. Iya, Pak Todi. Siap. Seperti itu, Nurul. Oh, untuk yang terasnya itu kalau misalkan 2 lantai yang saya tadi bilang di atasnya itu ada balkon, apa kita perlu pakai footplat sama terusan stros atau gimana Pak? Hanya footplat aja, tapi besarnya enggak usah besar-besar. Kamu pakai 60 kali 60 cukup. Oh iya. Kan dia enggak ada beban toh. Apa gimana Pak? Dia kan tidak ada beban toh. Bebannya kan hanya tiang itu sama balkonnya aja kan ya? Ya. Ya, jadi pakai 60 kali 60 cukup. Pakai 60 kali 60. Luasnya 60 kali 60. Ya. Itu ya Pak, saya juga mau tanya. Apa kamera saya terlihat yang di sini Pak? Kamera. Ya. Ini masih foto pondasi yang kamu tunjukin di sini. Nah, ini apa ini berubah? 26 September. Ya, ini bergeser. Oke. Oh, ini 80 Ini kan 80. Kan 80 kali 80 kan Pak ya? Siap. Ketinggian rumah 2 lantai untuk yang area sini itu kemarin saya dengar atau saya kurang dengar itu antara 25 sampai 30 cm. Jarak benar. 20 cm untuk platnya itu yang dari sini 20 cm atau dari yang sini 20 cm. Warna yang kamu pakai hijau nggak kelihatan, pakaiin warna yang jelas. Ini kelihatan. Nah, ini 20 cm nih. Ini 20 cm ya, saya pakai yang 20 cm. 20 cm dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Ini ke sini. Oh, jadi yang untuk yang sini ke sini nih pakai 15 derajat itu. Betul. Oh, oke, Pak. Terus saya mau tanya lagi. Salah. Salah. Jangan salah, Nurul. Iya, Pak. Maaf. Nurul, kamu orang Turen? Enggak, orang Tumpang, Pak. Oh, Tumpang ya. Tumpang itu Poncokusumo dekat Tumpang ya, Gofur ya? Melewati Tumpang ya? Nggih, Pak Todi. Kalau ke Poncokusumo kamu mampir ke Nurul, Gofur. Nggih, Pak Todi. Siap. Sudah nggih lo ya, tak tunggu lo ya fotonya. Buktinya. Untuk pondasi sumuran itu tingginya berapa nggih, Pak? Yang untuk yang ini? 2 meter toh? Iya. Apa benar 2 meter atau kurang atau lebih, Pak? Benar. Sama yang di atas sumuran itu ada footplatnya. Kok saya nggak boleh coret, nggak bisa coret-coret ya? Nggak ada anotatenya. Ada, Pak. Sebentar. Nggak bisa ya? Ada. Pen, coba pilih pen. Ini. Ya, itu 2 meter. Yang ini sama sini nih harus pakai footplat juga atau gimana? Soalnya saya pakai footplat. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau anu sih begini modelnya. Platnya itu bulat.
Bulat. Jadi- Iya itu di bolongnya itu bulat. Kayak pakai anunya itu, Pak. Sumurnya ini kan Apa? bulat. Ya, sumur Ya. terus yang ada bolongnya gitu tuh, Pak, yang tengahnya itu. Yang tutupnya ini harusnya juga bulat, lawang atap yang ditutupi kan bulat. Oh, jadi pakai yang bulat juga. Iya. Oh, gitu, Pak. Sama yang mau tanya untuk dolken, bentar Pak, saya screenshot. Siap. Sama saya mau tanya yang dolken. Mana dolken? Ini dolken ini apa harus 150 atau gimana? Soalnya saya ngarang. 150 itu. Dolken itu biasanya ini, tapi dolken ini biasanya dipakai untuk rumah 2 lantai sih. Ya, nggak ada lagi ininya, anotatenya. Oh iya Pak, bentar. Saya hapus. Siap, sudah. Jadi yang ini tuh biasanya itu kan kayu dolken itu kan ini 3 meter. 3 meter. Terus dipaku Ya, ke Pak. dalam dan jarak antara dolkennya itu 10 cm. Jadi tidak 1, 2, 3, tapi bisa jadi banyak banget ini. Saya pernah lihat itu apa kayak kayunya itu apa bisa selain kayak gitu Pak. Itu kan kemarin ada dapat contoh dari teman, kayunya kayak gitu. Saya lihat Ya. pernah lihat itu kayunya kayak pakai bekisting gitu loh Pak. Kayak papan gitu. Apa Itu gitu Pak. backisting itu. Bukan pondasi kalau itu. Tapi Itu cuma bisa backisting. kayak gini apa harus kayunya bulat-bulat gitu Pak. Kayunya bulat-bulat karena kalau kotak-kotak susah masuknya. Itu kayak bulat-bulat itu bambu apa kayu apa Pak? Kayu dolken. Kayunya namanya kayu dolken Pak. Dolken. Coba kamu sekarang share googling. Apa? Dolken. Dolken. Saya kan nggak bisa browsing kan buat share screen Pak. Oh, berarti stop share dulu. Ali dari tadi ketawa-ketawa terus. Nurul, kamu ngapain Kak Ali? Ayo, dia ketawa-ketawa terus. Kamu orang mana Ali? Orang ini kan ya? Ketawanya sama yang lain Pak. Ya? Hah? Pasuruan, Pak. Oh, Pasuruan ya? Kamu pernah ketemu Nurul? Ali? Belum, Pak. Oh, belum. Walah. Janjian sama Gofur nanti main ke rumahnya Nurul. Ya? Ali? Insya Allah, Pak. Biar ketemu sama temenmu. Masa temen nggak pernah ketemu? Nanti mudah-mudahan sih kita bisa ketemu kuliah ya. Cuma nggak lucu kalian nggak pernah ketemu dosen, nggak pernah ketemu teman, tahu-tahu sarjana. Itu ketentuan untuk kayunya itu apa harus 9 atau 12 atau gimana Pak? Biasanya sih saya pakai jaraknya per 10 10 apa? senti. 10 cm per Dolken. antara kayu ke kayu. Antara kayu ke kayu. Antara as kayu ke kayu. Kalau Terus nggak sih ya sama kayu ke kayu. Di atasnya itu ada footplate-nya apa enggak Pak? Harusnya ada. Kalau nggak ada footplate-nya nggak bisa. Oh, jadi yang ini udah boleh. Boleh, bener. Itu sudah bener. Panjangin aja sampai 3 meter Pak ya. Iya, 3 meter. Karena kan dolken itu biasanya per 3 meter. Nah, dolken itu bisa dipakai untuk 2 lantai. Ya ini 2 lantai Pak. Yang ini bahkan 3 lantai. Ada Wis. kayak rooftopnya gitu yang di atasnya, tapi penjemur aja. Kalau berarti nanti rubah Nurul, yang 3 lantai itu kasihin yang pakai strosnya 2, terus Yang ini, yang 2 lantai kasihin dolken aja. Oh ya, ini strosnya 2 ya. Itu yang 3 lantai. Ya ini ujung dari awal dari rooftopnya itu pakai yang ini. Sip. Tapi saya enggak gambar Pak. Tapi saya yang di SketchUp cuma gambar sampai 2 lantai aja. Yang di atasnya saya enggak gambar soalnya cuma jemuran gitu. Nggak apa-apa, nanti kita gambar. Biar ilmumu nambah, teman-teman juga ilmunya nambah. Untuk strosnya itu sampai di tanah keras Pak ya? Iya dong. Lawang pondasi purplatnya itu tanah keras dulu dia nyampe-nya. Nggak boleh kalau nggak tanah keras. Yang footplate-nya ini tanah keras habis itu ada stros gitu. Iya, benar. Jadi stros itu digali di tanah keras. Oh, strosnya itu harus digali. Astagfirullah. Astagfirullah.
Ini jadi sampai ke tanah keras, tapi yang ini tebal 20 tetap. Betul. Berarti yang 30 cm, acuan 30 cm ini harus sampai di tanah keras, baru ada platnya yang 20 cm, habis itu diterusin sama yang seterusnya. Betul. Harusnya juga bukan 30 cm. Rata-rata biasanya orang 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. 2 meter. Jadi orang gali itu dalamnya tanah permukaan ke tanah keras itu rata-rata kalau enggak 1-2 meter. Terus yang untuk di bawah tangga itu bagaimana, Pak? Fondasi bawah tangga. Ya, saya pakai yang sumuran ini, Pak. Apa sumuran itu ada ketentuannya? Sumuran bangunan besar 2 sampai 5 lantai yang berpengaruh pada tanah keras. Keterangan yang minggu kemarin gitu. Ya begitu biasanya. Nah, tapi kalau pondasi bawah pondasi tangga, pondasi biasa aja. Kamu pakai pondasi plat aja itu sudah lumayan. Jadi pakai pondasi plat yang begini tau aja sebentar. Nggak bisa coret-coret. Ya udah, Pak. Jadi Sudah. hanya pondasi begini toh. Ini terus ini begini aja. Jadi nah, terus ini yang tangganya nanti naik begini. Kalau misalnya tinggal di dak ya begini. Ini dak-dakan, terus ini tinggal naik anak tangga. Terus yang untuk anak tangganya itu kita sistemnya nempel ke tembok apa ngikat ke balok yang miring itu, Pak? Yang di sini gitu. Kan Ini bukan balok, ini namanya plat. Plat saya pakai plat, terus yang ini bahannya bata. Yang anak tangga ini saya buat dari bahan bata. Oh, jadi bukan beton-betonan gitu, Pak? Bukan. Jadi betonnya cuma miring begini. Terus yang ini, yang anak-anak tangga gini, itu saya pakaikan bata. Jadi bata di sini, batanya cuma gini-gini toh. Ini yang saya coret-coret ini ya batanya ya gini-gini toh. Iya, Pak. Terus nanti di sini itu diisiin tanah, terus atasnya tutup bata lagi. Yang katanya Pak Turi itu yang rolak itu kalau di tangga diterapin di mana, Pak? Ya ini. Yang di situ, yang di bukan di tangga begini, di tangga teras. Teras kan biasanya ada tangga. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Ya toh? Ya, jadi di sini ini rolak semua, ini rolak, ini rolak, ini rolak. Jadi tangga teras maksud saya. Kalau pagar itu pakai rolak juga, Pak? Pagarnya berapa tinggi dulu? Tingginya cuma 120. 120. Kalau saya mending pakein sloof cor beton, karena kan pagar itu mesti berhubungan dengan ini toh. Apa namanya? Jalan itu getar. Kalau getar pakai rolak bisa, tapi kemungkinan ada retak. Jadi kalau ini bisa jadi kadang ada pagar tahu-tahu retak karena rolaknya ini gerak. Karena kalau jalan berhubungan dengan jalan kan kena mobil toh. Oh, nggih, Pak, nggih. Ya, ini baru rolak. Ini pagar. Ya, ini pagar. Nggak usah rolak kalau sudah ini mobil. Kan mobil kan gerak-gerak toh. Mobil gerak-gerak ngasih getaran ke sini. Yang bawahnya ini itu kalau saya kenyataannya saya biasanya saya kasih sloof tipis-tipis saja, saya bikin 15 kali 20. Jadi 20. Jadi ininya 20, ini 15. Setelah itu saya naikin pagarnya. Tapi pagarnya apa dulu? Kalau pagar bata ya begitu. Kalau pagarnya pagar-pagar besi, yang pakai besi hanya pakai kolom-kolom ya. Kolom-kolom ini saya pakaikan pondasi telapak kecil 40 kali 40. Terus naik kolom bata, terus ini tinggal masuk sini. Jadi putus gini, nggak pakai sloof. Makanya tergantung jenis pagarnya seperti apa, perlakuan pondasinya juga seperti apa. Turun, sudah azan. Oh, nggih, Pak. Ya, di sini juga baru azan. Iya, cuma jarak saya ke masjid di sini butuh berapa menit, Gofur? 2 menit kalau lari. Oke, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Yang lain yang tidak bisa presentasi, tadi sudah tak tawarin waktu untuk presentasi. Minggu depan kita mulai jam 1 aja ya. Iya, Pak Turi. Iya, Pak. Gofur, ingetin minggu depan mulai jam 1 ya. Iya, Pak Turi. Ya. Kelas lain itu biasanya Gofur mau WA saya, Pak, sudah mau kuliah. Siap. Gofur. Iya, Pak Ya, Turi. kelas lain itu ketua kelasnya rata-rata mengingatkan saya, Pak, mohon maaf mengingatkan sudah mau kuliah.
Mohon berkenan gitu. Nah, ini tapi pikir kok nggak ada yang ngingetin ya? Oh, ternyata Gofur. Ya wes, sudah ya, sudah mau komat. Saya tutup kuliahnya. Hari ini tidak ada tugas. Tugas kalian hanya membenahi berdasarkan masukan saya tadi. Minggu depan masih dibuka kesempatan untuk mengumpulkan pondasi yang benar. Boleh asistensi ke saya mulai dari hari ini sampai minggu depan untuk memperbaiki pondasi yang benar. Minggu depan saya jelaskan ke kalian balok, kolom, sama slope. Baru ada tugas lagi. Nah, ini yang kalian tidak jelas boleh japri saya untuk asistensi. Kalau malu menjapri di grup juga boleh untuk pembelajaran yang lain. Oke? Saya tutup kuliahnya.